membahas ayat Al-Quran yang dirujuk kepada Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam, yaitu surat Al-Ahzab 33 ayat 33. Argumentasi terhadap ayat itu ada dua. Yang menganggap ayat itu turun kepada istri-istri Nabi, kemudian yang mengkhususkannya hanya untuk Sayyidah Fatimah, Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain alaihimussalam. Karena ayat itu diletakkan pada kalimat-kalimat yang ditujukan kepada keluarga Nabi, kepada istri Nabi. Argumentasi yang pertama yang biasa digunakan adalah perubahan domir, perubahan kata ganti. Untuk istri-istri Nabi, kata ganti itu antunna, sehingga mukhotabnya itu kunna, dan sebelumnya ujungnya kunna semua, sampai pada ayat itu tiba-tiba dia berubah jadi kum. Innama yuridullahu liyudhiba ankum, sehingga katanya kata kum itu meliputi baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Imam Ali, Imam Hasan, dan Sayyidah Fatimah, Imam Husain alaihissalam masuk di dalam ayat tathir itu. Tetapi kalau kemudian digunakan argumentasi yang kedua, yaitu dalam surat Hud ayat 73, ya, yang bercerita tentang istri-istri Nabi. Di situ ternyata kata ganti yang digunakan, domir yang digunakan itu ujungnya kum juga. Dan kita baca dalam tahlil biasanya, rahmatullahi alaikum ahlul bait, rahmat Allah bagi kalian, hei ahlul bait. Dan ayat-ayat sebelumnya itu bercerita tentang istri-istri Nabi. Tentu ada penafsiran juga mengatakan bahwa itu khusus untuk yang 5, tetapi ayat itu diletakkan di tengah ayat-ayat yang bercerita tentang istri-istri Nabi. Untuk menjawab itu sederhana saja, yaitu kita juga sependapat bahwa ayat Al-Quran menafsirkan yang satu dengan yang lainnya. Yufassiru ba'duhum ba'do, rahmatullahi alaikum ahlal bait. Nah, jawaban kita itu adalah sekiranya tidak ada dalil, tidak ada nas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan sepakat bahwa kum yang dimaksud itu istri-istri Nabi. Dalam banyak riwayat disebutkan dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari dan lain sebagainya, termasuk kesaksian dari Siti Aisyah, dari Ummu Salamah yang adalah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebutkan bahwa ayat tathir itu khusus untuk yang 5. Jadi bahkan diperkuat oleh kesaksian para istri Nabi bahwa ayat tathir itu turun khusus untuk yang 5 orang saja. Ada satu hadis yang menunjukkan dia umum untuk istri Nabi, satu saja, tapi yang lainnya itu cerita bahwa yang dimaksudkan dengan ayat tathir itu adalah yang 5. Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, Imam Husain, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menggunakan uslub yang sama, menggunakan metode yang sama, kemudian kita bandingkan kalau Al-Quran itu menafsirkan satu dengan yang lainnya. Kalau Ahlul Bait dalam surat Hud 73 digunakan untuk menunjukkan posisi bahwa yang dimaksudkan oleh Ahlul Bait itu adalah istri-istri Nabi. Sekarang kita lihat bagaimana yang dibicarakan oleh Ustadz Jalal itu kan selalu 2. Misalnya membandingkan antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Kemudian membandingkan antara 2 mazhab, mazhab Imamiyah dan mazhab Khilafah, atau mazhab keluarga Nabi dan mazhab sahabat-sahabat Nabi. Jadi yang satu kita cari penggunaan kata Ahlul Bait dalam Al-Quran, kemudian kita bandingkan bagaimana kata sahabat digunakan. Sering orang mengkritik mazhab Ahlul Bait dengan mengatakan bahwa Imam Ali itu tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Betul, tidak ada kata Imam Ali disebutkan. Tetapi di pihak yang lain juga mereka menggunakan ayat yang kita baca dalam wiridan 80 ayat itu untuk menunjukkan keutamaan Khalifah Abu Bakar, misalnya pada ayat surat At-Taubah ayat ke-40, ketika yang satu dan yang 2 berada dalam gua, kemudian dia berkata kepada sahabatnya.
Di situ digunakan kata sahabat. Nah, kemudian bagaimana kita menafsirkan kata sahabat itu? Lihat penggunaan sahabat-sahabat di tempat yang lain. Karena ayat Al-Quran menafsirkan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam surat Al-Kahfi ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Berkatalah yang satu kepada sahabatnya. Sahabat yang mukmin ini berkata kepada sahabatnya, sedang dia bercakap-cakap dengannya. Jadi dia sedang berkata-kata dengan sahabatnya, dan orang yang diajak bicaranya itu oleh Al-Quran disebut sahabat. Yang satu mengajak bicara sahabatnya. Kemudian kata Al-Quran, akafarta billadzi khalaqaka min turabin. Apakah kamu kafir kepada dia yang menciptakan kamu dari tanah? Yang satu mengkafirkan yang lainnya, dan dia disebut sahabat. Posisi itu tidak berubah, walaupun yang satu mukmin, yang satu kafir, dan itu disebut sebagai sahabat. Kemudian dalam ayat At-Taubah surat 40 itu, ketika yang satu berkata kepada yang lainnya, idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Yang satu berkata kepada sahabatnya, jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya Tuhan beserta kita. Di ayat surat Kahfi, yang satu mukmin, yang satu kafir, tapi tetap bersahabat, keduanya disebut sebagai sahabat. Di ayat surat At-Taubah itu, yang satu tenang, yang lainnya gelisah, karena ditenangkan, la tahzan innallaha ma'ana, sesungguhnya Tuhan beserta kita. Dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal juz 2 halaman 223 itu ada riwayat Ibnu Abbas yang mengecam seseorang yang berkata sesuatu yang tidak baik tentang Imam Ali alaihissalam. Kata Ibnu Abbas itu, uffin wa tuffin, celaka kamu itu, kamu berkata sesuatu yang tidak baik tentang dia yang kepadanya turun 10 keutamaan. Kepada Imam Ali itu turun 10 keutamaan. 1. Awalu man amana ba'da Khadijah. Yang pertama kali beriman setelah Sayyidah Khadijah salamuallahu alaiha. Kemudian disebutkan peristiwa perang Khandaq, disebutkan peristiwa ketika Rasulullah SAW mengutus Imam Ali untuk membacakan surat At-Taubah di jamaah haji yang pertama. Jamaah umroh yang dikirim oleh Nabi, yang memimpin jamaah umroh, jamaah haji itu Khalifah Abu Bakar. Tapi kemudian turun surat At-Taubah dan Imam Ali diperintahkan membacanya. Tradisi itu dilanjutkan dalam fikih mazhab Ahlul Bait sebagai tradisi baro'ah, karena surat At-Taubah itu diawali dengan baro'ah, kemudian dia disebut juga surat baro'ah, sehingga pada prosesi haji mengikuti sunnah Nabi itu harus ada penentangan terhadap kezaliman, perlawanan terhadap ketidakadilan. Itu yang dulu dilakukan oleh jamaah haji Iran tahun 87-an ketika mereka demo kemudian ditembaki. Karena dulu pun jemaah sudah berangkat dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar, tapi kemudian Nabi SAW mengutus Imam Ali sendirian membaca surat At-Taubah. Jadi Imam Ali membaca surat At-Taubah di hadapan jemaah haji, di hadapan orang-orang di Makkah waktu itu. Ada baro'ah, ada penentangan terhadap ketidakadilan, kezaliman. Sampai pada bagian, saya kira keutamaan yang ke-7 atau yang ke-8, itu ada cerita ketika orang-orang kafir Quraisy melempari Nabi dengan batu menjelang malam hijrah itu. Kemudian Nabi mengelabui mereka. Kita dibaca juga dalam wirid 80 ayat itu bacaannya, dan mereka tidak melihat Nabi lewat. Rupanya, dan ini yang mengejutkan, yang tidak melihat Nabi lewat itu bukan hanya dalam Musnad Ahmad juz 2 halaman 221, hadis nomor 3062. Menurut Muhaqqiq Ahmad Muhammad Syakir, isnadnya sahih. Jadi hadis ini sahih. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkannya. Kemudian perawinya sikoh,
Wathaqahu Ibnu Mu'in, dianggap sikoh oleh Ibnu Mu'in, ahli hadis. Kemudian Ad-Daruqutni dan seterusnya. Walaupun dalam Tahdzibut Tahdzib Imam Bukhari dianggap menyebutkan perawi hadis itu fihi nadhar, ada pendapat lah tentang dia diterima atau tidaknya Abu Balaj periwayat hadis itu. Walaupun kata muhakkik itu tidak pernah ditemukan di mana Bukhari menyebutkan kalimat itu terhadap riwayat ini ada pendapat apakah diterima atau tidak. Menurut ahli hadis yang lainnya dia sahih. Di hadis Ahmad bin Hambal nomor hadis 3062 itu diriwayatkan hadis Ibnu Abbas tentang 10 keutamaan Imam Ali. Kemudian bagian ke-7 atau ke-8 itu nanti cek lagi. Di antara keutamaan itu yang mengisahkan Imam Ali tidur. Tapi ini yang mungkin mengejutkan kita, karena datang Khalifah Abu Bakar ke rumah Nabi itu dan membangunkan Imam Ali alaihissalam yang beliau kira sebagai Nabi. Ada 3 versi cerita hijrah itu. Satu, Nabi yang datang ke rumah Khalifah Abu Bakar, sekarang aku akan berangkat hijrah. Kalau dalam riwayat-riwayat sebelumnya, Nabi memang tidak memberitahukan kepada siapapun. Karena konspirasi orang-orang Quraisy itu, maka keberangkatan pun tidak diberitahu. Terakhir itu diberitahukan kepada Imam Ali. Dulu pernah kita bicarakan, ada riwayat di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal juga, ketika Nabi SAW mengatakan kepada Imam Ali, sudah datang wahyu an ahjuro daro qaumi, aku harus hijrah dari kampung kaumku ini. Madza anta qailun wasani. Nah, kemudian Imam Ali diperintahkan untuk tidur di peraduan Nabi. Kemudian tanya Nabi SAW, bagaimana pendapatmu? Kemudian Imam Ali bertanya lagi kepada Rasulullah, apakah engkau selamat ya Rasulullah kalau aku tidur di peraduanmu itu? Perintahkan tidur, apakah engkau selamat? Kemudian kata Rasulullah, bala, ya gitu. Kemudian kata Imam Ali, bima umirta, sama seperti jawaban Nabi Ismail terhadap Nabi Ibrahim, berangkatlah terhadap apa yang sudah Allah Ta'ala perintahkan bagimu. Kemudian Imam Ali sujud, tersenyum dan tertawa bahagia karena keselamatan Rasulullah SAW. Sampai di Musnad Imam Ahmad bin Hambal ada riwayat ketika Allah Ta'ala memanggil malaikat Mikail dan malaikat Jibril alaihimassalam. Kemudian kata Tuhan, aku persaudarakan kamu berdua. Siapa di antara kamu yang ingin umurnya, ajalnya lebih panjang dari yang lainnya? Dua-duanya ingin lebih panjang dari yang lainnya. Kemudian kata Tuhan itu, tidakkah kau lihat Ali, aku persaudarakan dia dengan Rasulullah SAW, dan dia tidur di peraduan itu supaya saudaranya punya usia, punya hidup, punya ajal lebih lama. Turunlah kalian berdua. Kemudian turunlah ayat itu, wa minan nasi may yasri nafsahu tigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya mencari keridhaan Allah Ta'ala. Setelah ayat itu disambung, sayangnya kita atau orang banyak hanya mengambil ayat yang kedua ini, tidak mengambil ayat sebelumnya tentang Imam Ali. Ayat keduanya di bawahnya persis itu adalah kalimat udkhulu fissilmi kafah, masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan, harus kafah. Padahal ayat itu cerita tentang orang yang pasrah kafah itu, tentang orang yang menyerahkan seluruhnya untuk Islam itu. Ayat sebelumnya yaitu Imam Ali alaihi salatu wassalam. Baru setelah Imam Ali berkorban, kemudian perintah Tuhan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fissilmi kafah, masuklah ke dalam kepasrahan, ke dalam Islam itu dengan keseluruhan. Di juz 2 221 hadis 3062 itu disebutkan bahwa Khalifah Abu Bakar menemui Imam Ali dan mengiranya Nabi. Jadi tidak tahu apakah kemudian berangkat hijrah atau tidak, itu bahasan yang lainnya. Ada dalam gua bersama Nabi atau tidak, itu bahasan yang lain. Kalau kita berangkat umroh, akan diceritakan oleh orang-orang di sana bagaimana Khalifah Abu Bakar berkorban untuk Rasulullah SAW di dalam gua itu. Jadi dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal hadis 3062 masuk yang tadi itu, bahwa
Khalifah Abu Bakar tidak tahu hijrah Nabi dan datang ke situ itu membangunkan itu yang beliau kira Imam Ali alaihi salatu wassalam. Sampai Imam Ali setelah itu bangun, esok harinya dipukuli dan seterusnya. Kita tidak ceritakan hijrah itu, kita kembali ke penggunaan kata sohib. Jadi di ayat surat Kahfi yang satu mukmin, yang satu kafir. Kalau mau menggunakan Al-Quran, menafsirkan satu dengan yang lainnya. Padanan Al-Quran yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang satu tenang, yang satu gelisah, walaupun bersahabat. Kemudian dalam surat An-Najm, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sahabat kamu itu tidak tersesat, jadi anggap tersesat. Wa ma sahibukum bimajnun, tidaklah sahabat kamu itu gila, tidaklah sahabat kamu itu tersesat. Dipadankan antara yang dua, jadi mereka bersahabat, tapi menurut yang satu kepada yang lainnya, sahabatnya itu tersesat, sahabatnya itu gila. Wa ma sahibukum bimajnun dalam surat At-Takwir ayat 22. Jadi di 1, 2, 3, 4 ayat, cari ayat lainnya lagi, ada sih 2 tentang sohib itu, tapi tidak ada hubungannya dengan manusia karena dia bercerita tentang Tuhan. Mattakhadha sahibatan walada, Tuhan tidak mengambil sohib ataupun anak gitu. Jadi Tuhan tidak punya sahabat, tidak punya juga anak. Sedangkan kata sohib yang lainnya selalu dipadankan pada sesuatu yang bertentangan. Yang satu mukmin, yang satu kafir, yang satu tenang, yang satu gelisah, yang satu menganggap yang lainnya tersesat padahal sebetulnya dalam petunjuk, yang satu menganggap yang lainnya gila padahal sebetulnya yang menganggapnya itu yang gila. Jadi selalu dipertentangkan antara sohib itu kalau kita mau menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran yang lainnya lagi. Yang terakhir, kata sohib itu digunakan pada cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Ya sohibayis sijni, hei sahabat di penjaraku. Ini mungkin yang paling mirip dengan kisah di dalam gua itu, karena yang satu dalam gua, yang lainnya di penjara. Dan Nabi Yusuf punya 2 sahabat di situ. Dua-duanya oleh Nabi Yusuf disebut sahabat. Ya sohibayis sijni. Yang menarik, yang satu kafir juga, atau ujung-ujungnya itu disiksa karena dihukum oleh raja, kemudian dimakan oleh burung, akhirnya tidak baik. Yang selamat pun lupa terhadap Nabi Yusuf alaihissalam sampai 7 tahun lamanya. Baru ingat lagi ketika rajanya bermimpi, baru ingat lagi kepada Nabi Yusuf. Jadi dia lupa, tapi disebut sahabat oleh Nabi Yusuf itu. Walaupun dia lupa kepada Nabi Yusufnya, tetap disebut sahabat. Kalau kita lihat ayat Al-Quran, cari kalau ada tanpa menghubungkannya dengan sahabat Rasulullah SAW. Tapi kata sohib yang digunakan dalam Al-Quran tidak merujuk pada kemuliaan, tidak merujuk pada keutamaan. Seseorang yang menyertai seseorang tidak lantas dengan serta-merta memperoleh keutamaan. Karena kata sohib digunakan dalam banyak ayat itu bertentangan dengan orang yang jadi sahabatnya itu. Cari lagi kalau ketemu lah, ya. Tidak ada. Ini kan sudah dicek emang di sini. Jadi kata sohib itu digunakan dalam bentuk yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau mau menggunakan penafsiran Al-Quran dengan penafsiran yang menggunakan satu ayat, menafsirkan ayat yang lainnya. Ahlul Bait itu istri Nabi berdasarkan ayat ini. Kalau begitu kita lihat bagaimana Al-Quran menyebutkan sahabat. Ternyata di hampir beberapa tempat itu sahabat diposisikan berbeda dengan orang yang disahabatinya itu. Ala Nabi wa alihi salawat. Muhammad wa alihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.